Metodologi pengajaran Islam ketujuh oleh Ustadz Nasiruddin C. Saya ingin mereview sedikit apa yang pernah kita pelajari. Coba, Bapak Ibu, apa yang pertama-tama kita pelajari? Dasar-dasar pengajaran. Apa saja kita pelajari waktu dasar-dasar pengajaran itu? Waktu itu? Ya, Kita mempelajari tentang prinsip-prinsip metode. Apa yang maksud metode yang baik itu? Lalu belajar apa lagi waktu itu? Ada belajar setelah itu kita membahas tentang relevansi antara mata pelajaran dan metode. Ya apa? Relevansi, kaitan, hubungan, ya ketepatan antara mata pelajaran dan metode. Secara garis besar, menurut Prof. Zaki Derajat, ada berapa metode itu? 4. Jadi kalau dicoba untuk dicari padanannya, korelasinya, kaitan hubungannya, maka sebenarnya pelajaran-pelajaran yang banyak itu dikelompokkan menjadi 4. Yaitu pertama, pelajaran yang titik beratnya pada apa? Sensori, ya, sensor pengamatan. Yang pertama, pada sensori ini apa yang paling berperan di dalam pembelajaran? Alat apa? Panca indera. Yang terkait yang paling dominan di metode ini adalah panca indera, terutama adalah pandangan dan pendengaran. Lalu setelah sensorik, yang kedua adalah motorik. Ya. Dalam motorik learning type of learning, model pembelajaran itu dominasi unsur apa pada poin ini? Gerakan. Artinya mata pelajaran yang dibutuhkan dominasinya perhatian guru adalah kepada praktik sifatnya, ya, gerakan. Gitu. Dalam mata pelajaran apa kira-kira nih poin ini? Salat, untuk ibadah, ya, ibadah. Termasuk di dalam tajwid bisa melafazkan, membunyikan. Oke, harus huruf. Besok-besok kalau gitu jangan bakorijul aja. Belajar apa? Bakorijul. Kalau mau nggak pakai jul, makharij. Jangan dipotong di pelajaran. Belajar apa? Bakorijul. Pertanyaannya bakorijul apa? Ya, bakorijul. Ini tiba-tiba ijul. Jadi itu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga apa? Poin apa? Memory type of learning, yaitu mata pelajaran yang kecenderungannya apa tuh? Dihafal. Boleh sih mata pelajaran itu dihafal, tapi ingat, ada yang diingatkan, perlu diwaspadai di dalam mengingatkan ini, yaitu jangan sampai apa yang dihafal itu sekedar hafal. Jangan hanya apabila di mulutnya lancar, bisa, tapi tidak paham. Itu disebut dengan penyakit verbalisme. Dan yang terakhir, apa katanya? Emotional type of learning. Ya, bahwa ada mata pelajaran yang perlu diperhatikan unsur emosi. Emosi dalam hal ini bukan artian amarah, tetapi unsur hati, ya, empati, simpati, keberpihakan. Itu menurut Prof. Zaki Derajat 4 pendekatan di dalam belajar. Jadi mata pelajaran apa saja secara umum jika dikelompokkan itu bisa menggunakan salah satu dari 4 ini. Baik, setelah itu kita bicara tentang macam-macam metode. Macam-macam metode. Ada berapa metode? Apa sebutkan? Salah satu dari yang banyak itu ceramah. Ibu, apa metode apa? Menurut ibu yang sudah kita pelajari?
diskusi, tanya jawab, apa? Demonstrasi, apa lagi? Simulasi, apa lagi? Belajar bergu, oke, apa lagi? Apa? Debat, apa lagi? Drill, apa lagi? Expository, apa lagi? Simulasi, ya, bermain peran, ya, terus brainstorming, apa lagi? Laboratorium, kunjungan apa tuh masyarakat, apa? Studi masyarakat. Itu metode-metode cara yang dapat digunakan oleh guru untuk menyampaikan pesan pelajaran. Begitu banyak itu bisa dipilah-pilah. Sebenarnya kalau tidak variatif tidak menarik mereka. Jadi bisa ceramah, ditambah tanya jawab, ditambah simulasi, ditambah demonstrasi, jadi variatif. Nah biasanya variatif lebih menarik. Gitu ya. Setelah kita pelajari macam-macam metode, lalu metode itu menjadi bagian rangkaian. Kita juga belajar bahwa kita perlu mengetahui aspek apa saja, unsur apa saja yang menentukan suatu keberhasilan dalam pembelajaran. Suatu pembelajaran itu bisa berhasil itu. Begitu banyak perannya, diantaranya kita perlu memperhatikan adalah unsur keterampilan. Sebelum keterampilan, bahwa di dalam unsur-unsur pembelajaran itu bukan hanya metode yang perlu diperhatikan untuk suksesnya suatu program pengajaran. Apa saja perlu diperhatikan? Materi. Tujuan instruksionalnya. Mengukur keberhasilan itu tidak hanya metodenya saja. Pertama adalah teknik atau teknik. Tujuan instruksional. Selain itu, unsur apa lagi yang menjadi penting? Murid berperan di dalam kesuksesan pengajaran. Selanjutnya, guru. Selanjutnya, sarana. Selanjutnya, situasi. Saya ingin tahu apa yang maksud dengan situasi. Ada maksud situasi apa itu? Apa yang maksud kasih contoh? Bagaimana bahwa keadaan memberi pengaruh dalam pengajaran? Bapak, suasana dia lupa mau kondusif. Ciptakan suasana sedemikian rupa kondusif, Tenangan. Tenangan. Kemarin juga kita bahas bahwa perlu menetapkan materi-materi pelajaran tertentu pada situasi-situasi tertentu. Ya, matematik idealnya ditaruh di jam-jam pagi. Jangan jam-jam siang. Jam 1 matematik, jam 8, jam 7 matematik, jam 8-nya fisika. 9-nya biologi, udah tanya. Ya. Kira-kira yang siang diisi apa? Hiburan. Hiburan. Apa saja seni gitu ya. Kesenian, handcraft, keterampilan. Itu yang menarik. Supaya apa? Tidak melulu kognitif, tapi juga psikomotorik. Kayak itu apa lagi? Fasilitas. Mendukung tidak fasilitas? Oke, saya apa lagi? Sarana, ya. Termasuk sarana itu adalah media, alat, dan sebagainya. Oke, kita belajar itu adalah unsur-unsur penentu keberhasilan pengajaran. Setelah itu, dari pihak guru, unsur guru dituntut memiliki keterampilan dasar mengajar. Ada keterampilan-keterampilan yang mesti dimiliki oleh guru. Standar minimal yang perlu diketahui, dipahami, dikuasai. Pertama adalah mampu membuka dan menutup. Apa yang dilakukan di dalam pembukaan? Tanya ibu. Apa yang dilakukan dalam pembukaan? Guru membuka pelajaran apa yang dilakukan? Assalamualaikum. Kita sudah jelaskan. Ibu, pertanyaan. Lupa, betul. Baca doa, maksen, lilin, ngopi. Habis belajar pertanyaan. Pembukaan ada apa yang disebut dengan pengkondisian. Ya, kemarin ya. Suasananya dikondisikan dulu. Suasana apa tuh? Murid, ya. Terus peralatan kelas,
Kita mau tadi misalnya ini perlu supaya agak nyaman depan, saya minta Bapak pindah ke samping sini. Ini bukan privilege, bukan khusus kalau siapa yang boleh ke samping boleh. Warnet. Terus setelah itu juga apa itu perlu mengapa apa yang disebut persepsi. Apa persepsi? Pengulangan pertanyaan. Persepsi itu adalah pendalaman materi yang lalu untuk dihubungkan dengan materi yang baru. Yang lama dihubungkan dengan materi yang baru. Sampai persepsi. Itu keterampilan membuka tuh. Setelah keterampilan membuka, guru dituntut keterampilan menutup, baru membuka langsung menutup. Selesai. Benar di situ tertulis keterampilan membuka dan menutup. Tapi sebelum menutup, kok tiba-tiba dibuka langsung ditutup? Menjelaskan, keterampilan menjelaskan. Itu nomor 2. Nomor 3. Keterampilan. Penempatan pengalokasian waktu juga tempat. Itu pola kelas. Selanjutnya apa lagi? Evaluasi. Penguatan. Apa itu yang memberikan kekuatan penguatan itu? Memberi motivasi. Tanya kepada murid. Setelah murid, kalau muridnya misalnya tidak bisa, pancing supaya dia bisa. Bimbing supaya dia mau menjawab, mau berani. Kalau jawabannya betul, kasih jempol. Jempol apa? Jempol tangan dan jempol kaki. 4 jempol. Baik. Setelah itu apa lagi? Kemampuan mengadakan variasi. Variasi apa? Variasi metode. Variasi apa lagi misalnya? Setting up. Dan yang terakhir baru memimpin diskusi. Oke, kalau itu sebentar terakhir. Lalu menutup. Nah, itu bagian daripada keterampilan. Tetapi kalau kita bicara tahapan, maka prinsipnya dalam mengajar ada berapa tahapan? Berapa? Ada 3. Pertama, apa itu? Tahapan dalam mengajar itu apa pertama? Yang pertama dari pertama yang yang kedua apa? Yang kedua tahapan instruksional tahapan inti. Yang terakhir itu secara umum begitu. Tapi kemarin kita juga belajar apa yang disampaikan oleh Robert Glasser. Model pembelajaran Robert Glasser. Robert Glasser menyatakan bahwa ada 4 tahapan untuk mengajar. Tahapan yang pertama apa namanya? Instructional objective. Apa yang dilakukan oleh guru dalam instruction objective ini? Tahapan ini. Apa? Menetapkan tujuan pembelajaran. Nggak apa-apa sambil buka-buka buku ya Bu ya. Iya benar. Justru itu perlunya mengulang karena kadang-kadang belum. Dan alhamdulillah tulisannya bagus-bagus. Bayangkan kalau tulisannya sudah ada buku dipandu lagi dengan tulis pandu lagi dengan rekaman kurang rekaman video. Jadi harusnya nilainya 10 plus. Bukan upload lagi. Tadi. Jadi Robert Glasser mengatakan bahwa pertama sebelum pembelajaran dimulai, maka seorang guru harus menetapkan tujuannya apa dalam pengajaran. Setiap item, setiap session
Setiap kali pertemuan itu tujuannya apa? Bergambar harus nih. Bergambar, meskipun dari kata, kalau memang biasa misalnya harian masuk, nyata memang sebelum masuk udah, saya nyadaran ABCD. Oke, yang pertama, setelah tahapan instruction objektif, setelah menetapkan tujuan pembelajaran, capaian pada waktu itu, tahap kedua apa? Masuk mulai masuk apa? Entry behavior. Apa yang disebut entry behavior? Menyelami kondisi kesiapan siswa dengan cara apa? Nih, apa yang kita lakukan adalah sedang mencoba untuk merangsang kepada apa yang kemarin sudah dipelajari untuk masuk ke selanjutnya. Pre-test itu nggak mesti tulisan, biasa bertanya, jawab, merefresh kembali apa yang kemarin ya. Iya, iya. Jadi kalau bisa suatu saat kalau mengajar jangan tiba-tiba masuk, boleh nggak? Ya udah masuk. Sebab ini tidak ada persepsi yang lalu apa ya? Ada kaitan dengan sekarang. Bahkan antara sholat sama wudhu aja ada kaitannya. Ya. Padahal wudhu sendiri, sholat sendiri. Kaitannya apa? Sholat, ini pelajaran wudhu, terus pelajaran sholat. Kaitannya apa? Baik, supaya jelas. Makanya ibu, apa kaitannya? Kok antara wudhu sama sholat kaitannya azan? Apa itu? Wudhu adalah bagian atau salah satu syarat. Anak-anak kita tahu. Alhamdulillah, kalian sudah tahu salah satu syarat sholat apa itu? Wudhu. Sekarang intinya kita akan sholat. Itu berarti tahapan tangga menuju pada selanjutnya diingatkan. Apa kaitannya huruf hijaiyah dengan Al-Fatihah? Al-Fatihah isinya huruf susah. Itu apa namanya? Conditioning atau entry behavior atau persepsi atau apapun namanya boleh. Yang ketiga, tahapan intinya instructional procedures. Prosedur pengajaran. Di situ intinya ada semua metode, cara, pendekatan, apa yang dipakai. Terakhir apa? Evaluasi. Evaluasi. Kata Glaser dalam tulisannya, evaluasi itu berguna untuk siapa? Murid dan guru. Di samping murid, evaluasi sangat dibutuhkan oleh guru. Untuk apa? Memberi apa? Jawab mana? Memberi umpan balik terhadap proses pengajaran. Suksesnya pengajarannya. Kalau nggak sukses pengajarannya, dilihat dari pertama itu. Tujuannya terlalu lebar, tujuannya terlalu banyak ya. Oh tujuannya oke ada 3, dari kecil sudah sedikit. Tadi waktu entry behavior, waktu pengkondisian, sudah dikondisikan belum anak-anak? Sudah konsentrasi belum? Sudah manage belum? Sudah link belum? Sudah connect belum? Connect udah, link udah. Yang ketiga, waktu mengajar, betul nggak? Jangan-jangan mengajar butuh, taunya nggak nyambung. Begitu evaluasi kan yang butuh, nggak nyambung. Nah gitu kan. Begitu sholat, ngajarkan sholat khauf atau sholat istisqa. Ada apa di sholat? Sholat mirip-mirip. Sholat jenazah. Yang jelasnya sholat jenazah. Yang ditanya rukun-rukun yang ditanya bilangan rakaat maghrib bisa subuh nggak nyambung. Atau belajar tentang sholat wajib yang ditanya sholat jenazah agak kena. Berarti antara evaluasi sama proses pengajaran tidak merupakan kelanjutan tahapan-tahapan. Jadi evaluasi memberi umpan balik kepada. Sekarang apa yang kita pelajari hari ini adalah setelah metode dikuasai, keterampilan dimiliki, nah gitu. Terus tahapan-tahapan sudah diketahui. Kadang-kadang di dalam mengajar perlu ada satu refreshing. Sebab pembelajaran terhadap anak beda dengan orang tua nih. Orang tua itu pedagogi, dia bisa belajar sendiri. Anak-anak kadang-kadang harus dipancing. Dan kadang-kadang anak itu senangnya bermain. Maka dibilang di dalam pembelajaran ada enjoyful learning.
Apa enjoyful learning? Empul. Apa Bu? Belajar yang menyenangkan. Jadi dari awal sampai akhir itu apa gitu ya? Enggak sih. Ya supaya tidak proses pengajaran kita dari mulai apa itu metode, macam-macam metode, gitu. Terus keterampilan guru apa saja yang dimiliki, gitu. Terus unsur-unsur atau faktor-faktor apa yang membuat sukses kita. Kenapa kalau ngajar itu perlu sukses? Karena ingat, semua orang pengen waktu ngajar itu sukses. Tetapi ingat, kesuksesan bukan hanya di tangan guru, kesuksesan bukan hanya di tangan murid, tetapi merupakan satu sistem kesatuan kerjasama begitu banyak unsurnya. Jadi kalau tidak sukses, jangan terlalu kecewa. Tetapi tetap kita berusaha untuk meningkatkan, ya, peran kualitas seperti itu. Yang ketiga selanjutnya tadi sudah apa tadi? Keterampilan guru yang perlu dimiliki. Lalu juga tahapan apa saja kalau mengajar itu. Secara umum saya yakin Bapak Ibu sudah paham, sudah sering mengajar, tetapi kita ingatkan kembali bagaimana sesungguhnya teori dalam pengajaran, proses awal, proses tahapan inti dan tahapan penutupan. Jangan lupa di dalam proses itu boleh diselingi dengan aneka permainan atau selingan, tetapi selingannya tidak lepas dari pelajaran.